Konflik kepribadian. Menurut Alport, kepribadian merupakan faktor utama dalam mempengaruhi konflik. Diartikan sebagai organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikopis yang menentukan cara penyesuaian diri yang khas terhadap lingkungan. Untuk menyelesaikan kasus konflik kepribadian tersebut, HRD dapat membantu dengan menetapkan kebijakan dan menyusun buku pedoman karyawan yang dapat membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keragaman tempat kerja. Dengan demikian, cara tersebut akan membantu dan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Konflik gaya kepemimpinan. Hershey mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif itu berbeda-beda, sesuai dengan kematangan bawahan. Kematangan atau kedewasaan menurutnya bukan dalam arti usia atau stabilitas emosional, melainkan keinginan untuk berprestasi, kesediaan untuk menerima tanggung jawab, dan mempunyai kemampuan serta pengalaman yang berhubungan dengan tugas. Dengan demikian, tingkat kematangan bawahan dan situasi tempat sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan. Untuk menyelesaikan kasus konflik kepemimpinan, HRD harus mampu menentukan bagaimana cara untuk memilih individu yang kompeten untuk mengisi posisi tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam hal ini. Jika sudah terlanjur, komunikasikan antar manajer, karyawan, dan HRD tentang bagaimana cara menengahi dan berkompromi dengan cara kepemimpinan mana yang sebaiknya digunakan. Pastikan jenis gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan budaya tempat kerja dan nilai perusahaan. Konflik gaya bekerja. Menurut Wijono, ketika deskripsi tugas yang digagas oleh masing-masing karyawan mulai tumpang tindih atau tidak jelas, demikian juga tanggung jawab, kewenangan, dan hak serta kewajibannya masih kabur, maka hal tersebut akan memicu munculnya konflik di antara karyawan. Pembagian tugas yang dapat dijelaskan dengan baik akan mengarahkan pada pengelolaan konflik yang bersifat konstruktif. Sedangkan tugas yang tidak dijelaskan dengan baik akan mengarahkan pada pengelolaan konflik yang bersifat destruktif. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk penyelesaian kasus konflik gaya bekerja, pada dasarnya setiap orang mempunyai gaya bekerja berbeda dan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk menyelesaikan kasus ini dibutuhkan pemahaman, yaitu memahami dan menghormati gaya bekerja setiap anggota tim, dan saling terbuka, memahami dan berkompromi bagaimana cara bekerja sama dengan gaya bekerja yang berbeda.